والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah babul hal, bab seputar hal. Yang mana hal sudah kami jelaskan bahwasanya hal seringnya diartikan dalam keadaan. Kemudian seringnya cocok sebagai jawaban untuk kaifa, menanyakan bagaimana hay'ah keadaan terjadinya perbuatan tersebut. Misalkan jaa Zaidun, Zaid telah datang. Ini belum diketahui keadaannya, hay'ahnya. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan, atau dalam keadaan berjalan, atau dalam keadaan lari, atau dalam keadaan yang lainnya. Akhirnya datanglah hal yang fungsinya menjelaskan keadaan perbuatan tersebut terjadi. Jaa Zaidun raqiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Berarti nampak jelas bahwasanya Zaid datangnya dalam keadaan berkendaraan. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya hal, fungsi dan tujuannya adalah isim mansub yang datang untuk menjelaskan perkara yang tersembunyi atau tertutupi keadaannya. Mafhum? Na'am. Sekarang kita masuki syarat-syaratnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa asbahullah, syurutul hal wa syurutus sahibiha. Syarat-syarat hal dan syarat-syarat pemilik hal tersebut, sahibul hal maksudnya. Maksudnya adalah syarat-syarat hal itu sendiri dan syarat-syarat yang diberikan hal atau pemilik hal, pemilik keadaan. Wala yakunul hal illa nakiratan. Perhatikan baik-baik, hal itu tidaklah terjadi kecuali nakirah. Jadi tidak ada hal yang ma'rifah, itu pahami ya. Tidak ada hal yang ma'rifah, itu hukum asalnya. Kalau nanti ternyata muncul kok nampaknya ma'rifah, wajib ditakwil ke nakirah. Paham ya? Di dalam jurumiyah belum disebutkan seperti itu, namun dalam mutamimah disebutkan fa in kana dhahiruhu ma'rifatan wajaba ta'wiluhu aw wajaba ta'wiluhu ila nakirah. Fa in kana dhahiruha ma'rifatan wajaba ta'wiluha aw wajaba ta'wiluha ila nakirah. Kalau seandainya zahirnya itu ma'rifah, wajib mengubahnya menjadi nakirah. Paham belum? Nah, jadi nanti kita akan lihat nanti. Fa in waqa'a bil lafdzil ma'rifah, na'am, ini jelasan setelahnya. Jika datang hal dengan lafaz ma'rifah, uwila bin nakirah, uwilai ghayyira, fussira. Paham ya? Nah, maka diubah menjadi nakirah. Nahwu jaa Zaidun wahdahu. Zaid datang dalam keadaan sendirian. Wahdahu ma'rifah enggak di situ? Ma'rifah, padahal hal harus nakirah. Kita katakan wahdahu di situ muawwal, diubah menjadi nakirah ai munfaridan. Apa maksudnya ya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu masuk juga. Takdirnya asyhadu an la ilaha illallah munfaridan la syarikalah. Paham insyaallah ya? Ayo na'am, barakallahu fikum. Naam. Ma'aman ji'ta ya akhi? Ji'tu wahdi. Ji'tu wahdi. Jawabnya gitu kan? Kalau jarang sendirian, takdirnya ji'tu munfaridan. Mafhum? Ma'aman ji'ta ya akhi? Ma'aman ji'ta ya akhi? Bersama siapa engkau datang wahai saudaraku? Ji'tu wahdi. Aku datang sendirian. Takdirnya ji'tu munfaridan. Mafhum? Ayo na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Dan juga dalam syahadat itu yang sudah kami sebutkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu ma'rifah enggak? Ma'rifah. Padahal hal kita katakan walaupun dia ma'rifah tapi ditakwil kepada nakirah, takdirnya munfaridan. Mafhum? Na'am, jadi enggak ada iskal ya, enggak ada iskal. Cuman kalau tanya orang apa syarat daripada hal, harus nakirah. Harus nakirah. Kemudian kalau datang ma'rifah bagaimana? Diubah menjadi nakirah. Mafhum? Na'am, kita lihat berikutnya. Wal ghalibu kaunuhu mustaqqan, ini penting juga, perhatikan baik-baik, nanti kalau enggak paham tanyakan. Dan kebanyakannya, mayoritasnya hal itu harus mustaqon, diambil dari yang lainnya. Mustaq itu lawannya jamid. Jamidnya alladzi la yu'khad min ghairihi. Kalau mustaq itu alladzi yu'khadhu min ghairihi. Paham ya? Mustaq itu yang diambil dari yang lainnya, seperti raqiban, isim fa'il bukan?
Mustaq. Mustaq dari rukuban, dari masdaran itu. Berarti itu mustaq. Nah, kalau datang jamid bagaimana? Wajib ta'wiluha ila mustaq. Kalau datang hal kok bentuknya jamid, berarti juga wajib ditakwil ke mustaq. Paham belum? Jadi kaidah global dihafal, kemudian kalau keluar dari global itu baru dirinci. Paham maksudnya? Kaidah globalnya apa? Bahwasanya hal itu harus mustaq. Terus kalau datang dalam keadaan jamid bagaimana? Wajib ditakwil ke mustaq. Hal itu harus nakirah. Terus kalau datang ma'rifah bagaimana? Hal kok bentuknya ma'rifah, wajib diubah menjadi nakirah. Paham belum itu? Itu dicerna baik-baik ya, karena barakallahu fikum ini tidak dijelaskan dalam jurumiyah. Mahum? Kita lihat situ. Wa qad yaqa'u jamidan mu'awwalan bi mustaqin, ya kan? Dan sungguh terkadang jatuh hal itu jamid, bentuknya jamid. Mu'awwalan bi mustaqin ay mughayyaran bi mustaqin, diubah menjadi mustaq. Paham belum? Perhatian baik-baik ya, berarti hukum asalnya al-aslu fil hal an takuna mustaqatan. Hal itu pada asalnya harus mustaq. Ini boleh hal ini boleh muannats, boleh mudzakkar ya, boleh hadza halun, boleh hadhihi halun. Mafhum? Nah, jadi al-aslu fil hal an yakuna atau an takuna boleh juga dua-duanya. Ay yakuna al-aslu fil hal an takuna mustaqatan. Fa in ja'at bilafdzil jamid wajib ta'wiluha ila mustaqah. Belum? Kalau seandainya datang dalam bentuk jamid maka wajib diubah menjadi mustaq. Itu perhatikan baik-baik ya. Jadi antum enggak usah bingung apa sih bedanya mustaq dengan jamid. Kalau terjemahan bebasnya, kalau mustaq itu alladzi yu'khad min ghairihi. Belum? Mustaq itu yang diambil dari yang lain, pecahan. Mustaq itu yang dipecahkan kan? Kemudian jamid alladzi la yu'khad min ghairihi. Jamid itu yang tidak diambil dari kata yang lainnya. Seperti abun, asadun, singa, asadun. Ada enggak asadun ini fi'il madhinya? Enggak ada, berarti jamid. Paham sekarang ya? Tapi kalau raqibun, raqiban, masyian, ada enggak fi'ilnya? Berarti mustaq. Mudah kan insyaallah? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat contohnya. Nahwu badatil jariyatu qamaron. Qamaron kan bulan. Bulan qamarun mustaq enggak? Atau jamid qamar? Jamid. Nah, padahal hal syaratnya harus mustaq, kita wajib mengubah qamaron menjadi mustaq. Nah, badatil jariyatu qamaron ay mudiatan. Maksudnya apa? Maksudnya budak perempuan itu muncul dalam keadaan berseri-seri. Mudiatan. Qamaron dipermisalkan qamaron bulan. Paham maksudnya ya? Dalam keadaan indah dan berseri-seri. Nah, jariyah ini bisa diartikan budak perempuan, bisa diartikan anak perempuan kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Ayo na'am. Syahidnya qamaron jamid. Tapi hal karena diubah menjadi mustaq mudhi'atan. Mafhum? Kemudian wabi'tuhu yadan biyadin. Aku menjualnya yadan biyadin, tangan dengan tangan. Maksudnya mutaqabidain, saling taqabud, serah terima langsung. Ini barangnya, ini uangnya. Paham belum? Nah, barangnya mana? Ini uangnya misalkan. Ini taqabud, mutaqabidain. Yadan biyadin. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, yadan biyadin, yadan mustaq atau jamid? Yadan jamid. Paham ya? Jamid, padahal hal harus mustaq, kita wajib mengubah menjadi mustaq. Takdirnya bi'tuhu mutaqabidain. Karena ketika orang jual beli, antara penjual pembeli langsung saling taqabud, serah terima. Barangnya mana? Ini uangnya kan itu. Na'am. Sehingga halnya pun juga dibikin musanna, mutaqabidaini. Mansuban itu? Na'am. Mafhum? Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Jadi kaidah yang kedua perhatikan baik-baik. Naam. Wadkhulu rajulan rajulan. Wadkhulu rajulan rajulan. Rajulun juga jamid. Enggak ada rajula yarjulu. Enggak ada. Paham ya? Naam, urjul enggak ada kan? Jadi rajulun mustaq atau jamid? Jamid. Paham ya? Jadi udkhulu rajulan rajulan ay mutarattibin. Masuklah kalian secara urut satu persatu. Paham belum? Dalam keadaan urut satu persatu. Mahum? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti atimus safal awwala fal awwal. Atimus safal awwala fal awwal. Itu maksudnya atimus safa mutarattibin. Paham belum? Nah, seperti itu perlu diperhatikan ya. Jadi hukum asalnya dihafal, kemudian keluar dari asal juga dihafal. Al asl fil hal an takuna nakiratan. Fa in ja'at bil lafdzil ma'rifah wajib ta'wiluha ila nakirah. Satu.
Al-asl fil hal yang kedua antakuna mustaqatan. Fa in ja'at bil lafdzil jamid wajib ta'wiluha ilal mustaq. Paham? Paham belum? Ana barakallahu fiikum seperti itu. Itu masalah halnya. Jadi antum setelah mengetahui hal itu seringnya diartikan dalam keadaan, kemudian hal seringnya jatuh setelah jawaban apa? Kaifa, mengetahui juga hukum-hukumnya, syarat-syarat hal ini. Berikutnya, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Naam, hal itu tidaklah jatuh kecuali setelah kalam yang sempurna. Sebuah kalam dikatakan sempurna. Naam, al-kalamu sumyataman, kalam dikatakan sempurna. Nah, barakallahu fikum ba'da an akhadal fi'lu fa'ilah wal mubtada khabarah. Itu paham ya? Jadi sebuah kalam dikatakan sempurna itu setelah fi'il mengambil fa'ilnya, mubtada mengambil khabarnya. Fi'il fa'il. Nah, setelahnya itu baru dikatakan na'am barakallahu fikum fadlah nanti. Paham ya? Kalam sempurna itu kalam dikatakan sempurna kalau sudah ada fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il atau mubtada khabar, baru sempurna. Tapi kalau belum bisa. Wala tamshi fil ardi. Wala tamshi fil ardi. Di dalam ucapan wala tamshi fil ardi sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Benar enggak? Wala tamshi sudah fi'il dan fa'ilnya. Berarti barakallahu fi marahan hal, datang setelah kalam sempurna. Jadi kalam sempurna itu apa? Kalam sempurna itu manakala sebuah kalam tersebut apa? Fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada sudah mengambil khabarnya. Paham belum? Nah, tapi kalau baru cuman jaa gitu toh. Enggak bisa. Jaa raqiban gitu toh, tanpa ada fa'il wala syai' enggak bisa. Mesti ada fa'ilnya di dalam jaa huwa. Paham belum? Nah, seperti itu. Atau Zaidun munfaridan gitu tiba-tiba. Zaidun munfaridan. Zaidun mubtada kan? Khabarnya belum ada langsung dikasih hal, enggak bisa. Karena belum sempurna kalamnya. Zaidun hadirun munfaridan baru bisa. Paham? Jadi perlu diperhatikan ya, kalau ditanya apa sih kalam sempurna itu? Ai ba'da jumlatin tamah. Nah, setelah jumlah yang sempurna. Nomor 1 perhatikan itu tentang arti penting banget. Nomor 1 itu ai murakkabatun min mubtada'in wa khabarin aw min fi'lin wa fa'ilin fala yakunul hal ruknan fil isnad wa in tawaqqafa husul fa'idah alaihi. Perhatikan baik-baik. Maksudnya setelah jumlah yang sempurna itu maksudnya apa? Murakkabatan, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il. Paham ya? Maka tidak akan terjadi hal sebagai ruknun. Hal itu enggak mungkin jadi rukun. Rukun dari pondasi kalam itu enggak bisa. Hal itu kalimat tambahan, fadlah. Kan ada dua kan? Fadlah sama umdah kan? Umdah itu kalimat inti rukun. Paham ya? Nah, kata inti atau rukun, pondasi. Tapi kalau hal sekedar tambahan saja, didatangkan untuk menjelaskan keadaan. Ja'a Zaidun, sempurna belum? Sempurna. Mau ditambahi hal, tafadhal silakan. Mau ditambahi yang lainnya, tafadhal silakan. Paham ya? Yang jelas Ja'a Zaidun sudah sempurna. Barulah datang hal fadlah. Fadlah itu kalimatun zaidah utiyat biha min ajli itsmami ma'na. Artinya kata tambahan yang didatangkan untuk menyempurnakan makna saja. Paham? Na'am. Kita lihat di sini. Wa an tawaqqafa husul faedah alaih, walaupun terhenti. Nah, terwujudkan faedah di atasnya. Maksudnya itu walaupun terhenti tapi dia bukan dikatakan kalimat inti. Seperti wala tamshi fil ardi. Gitu toh. Itu belum sempurna kalau dilihat dari maknanya saja. Paham ya? Cuman bisa dilihat dari kalamnya sudah sempurna karena sudah ada fi'il dan fa'il. Perhatian Bapak ya. Wala tamshi fil ardi, jangan engkau berjalan di muka bumi. Dilihat dari sisi kalimatnya sempurna belum? Kalimatnya sempurna belum? Sempurna karena ada fi'il dan fa'il di situ. Tapi kalau dari maknanya belum sempurna. Masa kita dilarang berjalan di muka bumi? Maksudnya itu wala tamshi fil ardi marahan. Nah itu, datanglah hal sebagai pelengkap di situ. Paham belum? Yang dilarang itu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mohon misalnya ini ya. Nanti kita lihat lagi yang lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Atau contoh yang lain, wa ma khalaqnas samawati wal arda. Naam. Batila. Nah, dan tidaklah aku menciptakan langit dan bumi dalam keadaan batil. Padahal kalau dilihat dari kalimatnya, dari katanya ya, susunan katanya, wa ma khalaqnas samawati wal arda, itu sudah sempurna belum? Sempurna, sudah ada fi'il fa'il kan? Tapi dari sisi maknanya belum sempurna. Masa Allah Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi? Maksudnya tidak menciptakan dalam keadaan batil itu loh. Jadi batilan harus disebutkan. Kita lihat.
Na'am barakallahu fikum bima'na annahu laisa ahada juz'ail jumlah. Dengan makna bahwasanya hal itu bukan termasuk salah satu dari dua bagian. Na'am, salah satu daripada apa? Dua bagian jumlah kalimat. Seperti mubtada' khobar, itu hal enggak ada di situ. Paham ya? Jadi enggak bisa khobar menjadikan hal langsung itu. Atau fi'il fa'il, enggak. Dia itu maksudnya bukan termasuk dari dua bagian jumlah, dua bagian kalimat. Paham ya? Dia kalimat kata tersendiri dia itu. Kalimat tambahan kata tersendiri. Paham belum? Ya, na'am. Walaisal muradu bitamamil kalam. Perhatikan baik-baik, bukan yang diinginkan dengan kalam sempurna itu an yakunal kalamu mustaghniyan anhu, bahwasanya sebuah kalam tidak merasa butuh darinya. Bukan itu. Ya, na'am, sebagian orang mengatakan kalam sempurna itu kalau kalam sudah enggak butuh dengan yang lainnya. Enggak benar itu ya. Buktinya apa? Wala tamshi fil ardi. Kalamnya sempurna tapi masih butuh dengan yang lainnya enggak? Masih butuh. Enggak cukup antum mengatakan wala tamshi fil ardi. Jadi kata beliau, bukan yang diinginkan dengan kalam sempurna itu ayyakunal kalamu mustaghniyan anhu, bahwasanya kalam itu sudah tidak butuh lagi darinya. Paham belum? Nah, bukan itu. Bahkan terkadang bisa dikatakan apa? Kalam itu sempurna walaupun masih butuh itu loh. Wala tamshi fil ardi, sempurna enggak kalamnya itu? Sempurna enggak wala tamshi fil ardi? Sempurna enggak susunan kalamnya? Sempurna enggak susunan kalamnya? Terpatah wala tamshi fil ardi? Sempurna karena isninya ada fi'il fa'ilnya. Sempurna kalam itu kalau ada fi'il dan fa'ilnya walaupun dia masih butuh yang lainnya. Buktinya masih butuh apa? Hal. Wala tamshi fil ardi marahan. Jadi beliau bantah, perhatikan ya. Bukan yang diinginkan dengan kalam sempurna adalah ayyakunal kalamu mustaghniyan anhu, bahwasanya kalam itu sudah tidak butuh lagi darinya, dari hal tersebut. Paham ya? Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud apa? Kalam itu sempurna manakala fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada sudah mengambil khabarnya. Itu globalnya biar mudah dihafal itu. Nah, jadi barakallahu fikum. Al-kalamu yakunu taman. Jadi kalam menjadi sempurna idza kana al-fi'lu akhadha fa'ilah wal mubtada akhadha khabarah. Dan itu aja globalnya. Kalam itu dianggap sempurna manakala fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Berarti ada fi'il fa'il sudah sempurna. Walaupun masih butuh dengan yang lainnya. Paham? Dan setelah mubtada mengambil khabarnya. Walaupun masih butuh dengan yang lainnya. Mafhum? Nah, jadi perlu diperhatikan. Wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Na'am. Tidaklah diperbolehkan pemilik hal itu kecuali ma'rifah. Maksudnya sahibul hal itu harus ma'rifah, enggak boleh nakirah. Jaa Zaidun, Zaidun ma'rifah enggak? Ma'rifah. Wala tamshi fil ardi, tamshi. Nah, dhamirul mustatir anta, ma'rifah enggak situ? Ma'rifah juga. Jadi sahibul hal itu apa? Tidaklah terjadi kecuali ma'rifah. Enggak boleh dalam nakirah kecuali ada musawwik nanti. Kama taqaddama fil amsilah, sebagaimana telah datang dalam contoh-contohnya. Paham belum sampai situ? Jadi yang antum hafal, yang antum cerna, yang antum perhatikan baik-baik, hal itu al-asl fil hal an yakuna nakiratan, fa in jaa bil lafdzil ma'rifah wajaba ta'wiluha ila nakirah. Wal asl fil hal an yakuna mushtaqqan, fa in jaa bil lafdzil jamid wajaba ta'wiluhu ila mushtaq. Kemudian apa? Al-aslu fi sahibil hal an yakuna ma'rifatan. Paham belum? Hukum asal pemilik hal, pemilik keadaan itunya dikasih keadaan. Nah, itu harus apa? Ma'rifah, tidak boleh nakirah. Itu hukum asalnya. Naam. Tapi nanti ada yang diperbolehkan au nakiratan bi musawwighin. Ingat-ingat musawwigh itu mujawwiz. Apa musawwigh artinya? Mujawwiz, faktor yang membolehkan. Paham ya? Atau terkadang datang sahibul hal itu nakirah tapi dengan adanya musawwighin. Ingat-ingat ya, musawwigh maknanya mujawwiz. Dengan adanya faktor yang membolehkan. Berarti kalau enggak ada faktor yang membolehkan enggak boleh gitu loh. Paham ya? Dia boleh itu karena ada faktor-faktor yang membolehkan. Paham belum? Kita lihat contohnya nahwu fid dari jalisan rajulun. Ini baru diperbolehkan. Faktor yang pertama ini fid dari jalisan rajulun. Nah, karena apa? Karena syarat yang pertama diperbolehkan taqdimul hal ala sahibiha. Nah, dia mendahulukan hal atas pemilik hal, itu baru bisa nakirah. Itu perhatikan itu. Aslinya fid dari rajulun jalisan, ya enggak?
Ya enggak, aslinya gitu kan? Fid dari rajulun jalisan. Nah, seperti itu. Tapi kalau seperti itu enggak boleh gitu loh. Harus didahulukan dulu halnya. Fid dari jalisan rajulun. Paham belum? Nah, seperti itu. Nah, baru bisa. Kalau enggak bisa. Paham belum nih? Jadi misalkan rajulun fid dari jalisan enggak boleh. Rajulun fid dari jalisan enggak boleh. Kenapa rajulun nakirah? Biar boleh bagaimana? Dibikin seperti itu. Dibikin seperti itu. Jadi, nah barakallahu fikum, dibikin apa? Agar dia diakhirkan seperti itu. Sahibul halnya diakhirkan. Taqdimul hal ala sahibiha. Paham belum? Jadi halnya mendahului pemiliknya itu loh. Di situ halnya mendahului enggak itu? Mendahului seorang rajulun kan? Padahal rajulun nakirah kan? Enggak boleh kalau diawalkan. Rajulun fid dari jalisan. Paham belum itu? Nah, ini diperbolehkan karena ada musawwir. Apa musawwirnya? Taqdimul hal ala sahibiha. Paham belum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa qaulu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Naam, itu halnya adalah sawa'an. Cuman di situ yang ya barakallahu fikum, sahibul halnya di situ naam adalah apa? Adalah ayam. Naam ada atau arba'ati ya. Arba'atin. Jadi di situ nakirah, cuman kalau dimudhafkan dengan nakirah yang lain baru boleh. Jadi syaratnya, nah barakallahu fikum, idhafatu sahibil hal ila nakiratin ukhra. Gitu kan? Nah, idhafatu sahibul hal ila nakiratin ukhra. Nah, ila nakiratin ukhra. Nah, jadi disandarkannya sahibul hal kepada nakirah yang lainnya. Sekarang arba'atun nakirah enggak? Arba'atun nakirah. Ya enggak? Terus disandarkan pada ayamin. Jadi fi arba'ati ayamin sawa'an berbisa. Nah, contoh yang lain kalau selain ayat biar antum enggak bingung. Nah, barakallahu fikum. Ghulamu rajulin jalisun misalkan. Nah, ghulamu rajulin fid dari jalisun. Ghulamu rajulin fid dari jalisan. Budaknya seorang lelaki di dalam rumah dalam keadaan duduk. Fid ya. Ghulamun nakirah awalnya. Enggak boleh wa nakirah tapi disandarkan pada nakirah yang lain. Ghulamu rajulin. Paham? Fid dari jalisan baru boleh. Itu contohnya. Paham belum contohnya? Nah, ini contohnya seperti ini. Ghulamu rajulin fid dari jalisan. Paham belum ini? Nah, ini kan nakirah. Sandarkan nakirah yang lainnya baru boleh. Paham belum? Paham ya, ada gambaran belum? Kalau ini dalam ayat itu fi arba'ati saja, arba'ati ayamin itu. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fi ini ghulamu rajulin fid dari jalisan. Nah, budaknya seorang lelaki di dalam rumah dalam keadaan duduk. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya wa qaulu ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Dan tidaklah kami binasakan sebuah kampung melainkan dalam keadaan sudah ada orang-orang yang mengingatkan. Ya, melainkan sudah ada orang-orang yang mengingatkan. Syahidnya mana? Halnya di situ jumlah laha mundhirun. Nah, barakallahu fikum. Jadi di situ nanti jumlah laha mundhirun. Nah, itu nanti dia sebagai na'am barakallahu fikum halnya. Jadi wal jumlah mubtada'ul khabar fi mahallin nasbin hal untuk qaryah. Nah, sedangkan qaryah kenapa di situ qaryah kok dia bisa dikatakan nakirah tapi kok boleh dikasih hal barakallahu fikum? Naam, karena itu ada musawwiqnya. Musawwiqnya apa sih musawwiqnya? Adanya nafi. Didulur nafi. Ma nafiyah bukan itu? Naam, karena didahului oleh nafi. Jadi syahidnya situ karena dari nafi akhirnya na'am barakallahu fikum diperbolehkan. Paham belum? Ada nafinya enggak itu wa ma ahlakna? Ma-nya nafiyah itu.
Contoh yang lain misalkan wa ma rajulun fil masjidi baqiyan misalkan. Nah, atau jalisan atau waqifan. Nah, contohnya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Taqdimul nafi ala sahibil hal. Nah, mendahulukan nafi apa? Di atas sahibul hal, ada nafinya. Maksudnya, nah barakallahu fikum, sahibul halnya itu jelasin nafi. Contohnya tadi. Contohnya ma rajulun fil masjidi waqifan. Tidak ada seorang dalam masjid dalam keadaan berdiri. Maksudnya ya. Nah, ini kan berarti kan taqdimun nafi ala sahibul hal. Sahibul halnya ini kan rajulun nakirah, ada nafi sebelumnya. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa qira'atu ba'dihim wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqa bin nasbi. Dan juga qira'ah sebagian mereka ada yang menasab musaddiqa. Nah, barakallahu fikum, sebutan di bawah itu musaddiqa dari hal untuk kitab. Jadi kitabun di situ barakallahu fikum sebagai sahibul halnya. Cuman sebabnya di situ muta'alliq dengan na'at, tapi yang rajih wallahu alam ya. Na'am, ada muta'alliqnya di situ ya. Binah wa na'am. Jadi walamma ja'ahum kitabun mustaqirrun min indillahi musaddiqa. Seperti itu. Wallahu alam. Cuman itu qiraah ya, qiraah yang jelas. Kalau yang sebelumnya itu karena nafi, yang sebelumnya karena dari nafi. Jadi termasuk musallatnya 3 itu. Taqdimul hal ala sahibiha, kemudian idhafatus sahibil hal ila nakiratin ukhra, taqdimun nafi ala sahibil hal. Seperti ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Adapun yang berikutnya, nah barakallahu fikum, yang berikutnya itu nanti berkaitan masalah hal itu terkadang bentuknya jumlah atau syibul jumlah. Nah, kita baca pada pertemuan yang akan datang karena ada kaidah-kaidah yang sudah kita lewati dahulu mengenai apa? Mengenai al-jumlah ba'dal ma'arif ahwal wal jumlah ba'dan nakirat sifat. Itu nanti ada keterkaitan dengan yang setelahnya nanti atau yang sebelumnya. Nah, yang jelas syarat-syarat hal sudah kita lewati dan syarat sahibul hal sudah kita lewati. Kemudian musawwiq-musawwiqnya sudah kita lewati. Nah, upayakan cerna dan juga dipahami serta dihafalkan. Na'am barakallahu fiik. Ada iskal? Kalau jadi ganti ma'rifah kembali hukum asal. Jadi ma'rifah nanti enggak ada iskal lagi. Ya kan, ini kan faktor-faktor yang membolehkan. Awalnya nakirah kok dijadikan sahibul hal bagaimana? Karena mudhaf pada nakirah yang lainnya. Tapi kalau mudhaf pada ma'rifah kembali hukum asal. Sahibul hal ma'rifah, enggak ada iskal. Paham? Bolehnya boleh. Boleh merajuli boleh, jadi ma'rifah tapi. Paham ya? Enggak ada iskal. Nam? Itu nah berdasarkan qiraah sebagian mereka, nah qiraahnya Abu Hayyan sebutkan di situ ya. Nah, membacanya dengan musaddiqa. Tapi kalau qiraah kita kan bacanya dengan rafa' musaddiqun itu ya. Musaddiqun berarti nanti sifat untuk kitabun. Atau sifat dengan apa? Na'am barakallahu fikum na'am untuk itu. Tapi kalau berdasarkan qiraah Abu Hayyan dibaca musaddiqun sebagai hal untuk apa? Na'am, hal dari kitab tersebut. Seperti itu. Nanti kalau tanya kenapa kok hal, karena na'am sebelumnya itu ada syibul jumlah. Na'am, andallahan termasuk jar majrur pakai dharaf itu kan. Betul-betul. Jadi kita musaddiqun. Na'am. Wallahu alam. Ada lagi? Nah, insyaallah ya. Na'am, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.